Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mukthirin ni'am mubidin niqam rahimal anam wa nusalli wa nusallim على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه في كل لسان وجنان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم. Yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru kita, orang-orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Ada juga abang saya Haji Maulana yang dari Jakarta hadir bersama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, baik yang kita lakukan terang-terangan maupun secara tersembunyi. Semuanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampunkan segala dosa-dosa kita. Innahu 'afuwun ghafurur rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembacaan kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah ini di bulan Rajab yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kata Rajab, bagaimana pernah kita sampaikan dari Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, rahmatullah wajudullah wa birrullah, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kedermawanan Allah, mendapatkan kebaikan yang khusus dilimpahkan Allah untuk hamba-hambanya yang dikasihinya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan masuk kepada hikmah yang ke-91. Minggu lalu kita telah membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala kasih sayangnya dan kebijakannya serta keadilannya senantiasa memperlihatkan kepada kita bahwa Dia dekat, Dia bersama kita, dan setiap saat Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Karena itu sebagai hamba Allah, seyogianya kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Berkata Sayyidi Ahmad Ibn Athaillah, semoga Allah meridainya dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita atas keberkahan ilmu dan rahasia yang Allah berikan kepadanya sehingga kita mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Innama yu'limuka al-man'u li'adami fahmika 'anillahi fi. Terjemahannya, innama hanya saja, yu'limuka al-man'u menyakitkan engkau ketiadaan diberi itu. Engkau memohon tapi engkau rasa belum dikabulkan, lalu engkau merasa sakit, merasa pedih, merasa putus asa. Kenapa? Li'adami fahmika 'anillahi fi, karena engkau tak paham tentang Allah pada rahasia
kenapa Allah belum memberikannya kepadamu. Jadi yang membuat kita itu kesal, kita itu sedih, kita itu hampir putus asa atas apa yang kita cita-citakan, kita usahakan tetapi belum kabul, karena kita belum paham lagi, tidak mengerti apa hikmah, apa rahasia di baliknya yang diinginkan Allah untuk kita semua. Artinya kita belum lagi mengenal Allah, belum memahami Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ditetapkan Allah kepada kita. Idza kana man'ullahi subhanahu wa ta'ala, apabila apa yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala itu, wa ata'uhu, dan apa yang diberikannya, ni'mataini azimataini, adalah dua nikmat yang besar, kama dzakarnahu al-ana, sebagaimana yang baru kami sebutkan. Fayambaghi an yakuna fi kiltaihima qurratu 'ainil muridi, hendaklah keduanya itu apakah diberi ataukah tidak diberi bagi seorang yang menuntut menuju Allah menjadi penyejuk hatinya, qurratu 'ainil muridi. Artinya Allah beri atau belum Allah beri kedua-duanya nikmat untuk hamba. Kenapa Allah beri? Karena ada kebaikan untuk hambanya. Kenapa belum Allah beri? Karena pada saat itu itulah yang paling pantas untuk hamba tersebut. Artinya dua-duanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa sedih dan kecewa tatkala keinginannya tidak dikabulkan Allah, berarti dia belum memahami Allah sebaik-baiknya. Dia belum memahami bahwa ada nikmat, ada hikmah, ada rahasia kenapa belum lagi dikabulkan. Salah satunya adalah kesabaran. Ketika tidak atau belum dikabulkan, seorang hamba sabar, maka sabarnya itu waktu demi waktu, waktu demi waktu bertumpuk-tumpuk pahala untuknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya nanti akan dipenuhi pahala balasan bagi orang-orang yang sabar itu tanpa mereka kira-kira. Begitu banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam setiap keadaan tetaplah sesuai dengan adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Kita ini antara syukur dan sabar. Jika diberikan sesuatu yang menurut kita menyenangkan kita, bersyukur kita kepada Allah. Jika diberi yang dianggap sebagai cobaan, kita sabar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya adalah ni'mataini azimataini, nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'allama bi ahadihima wa huwa al-man'u, jika adalah seseorang yang sedang menginginkan ridha Allah, seorang murid, dalam istilah tasawuf, murid ini orang yang dibimbing, dari asal kata arada yuridu, yang menginginkan, yaitu yang menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan dibimbing menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahasa Indonesia namanya murid. Kalau merasa sedih, berduka ketika tidak diberi, wa talazzaza bil akhar, dan merasa nikmat jika diberi, dikabulkan apa yang dia inginkan, wa huwal ata, fadzalika li'adam fahmihi, hal itu menunjukkan dia tidak paham, tidak kenal lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qusuri ilmihi, dan pendeknya ilmunya, ceteknya ilmunya tentang Allah. Wa innamal akmal wal afdalu, yang sempurna yang utama, lahu baginya,
illam ya'lam bil adai wa yaltazzu bil man'i. Bahkan sebaliknya, dia mesti merasa tidak pedih. Illam ya'lam bil adha wa yaltazzu bil man'i. Kalau tak diberi dia tak pedih, diberi pun dia tak berlebih-lebihan. Kama qala Ibrahim al-Khawas radhiyallahu anhu, sebagaimana berkata Sayyidina Ibrahim al-Khawas, seorang awliya Allah, la yasihhu al-faqru lil fakiri hatta yakuna fi khaslatani ihdahuma as-thiqatu billahi ta'ala wal ukhra asy-syukru lillah. Tidak sah lagi seseorang itu mengaku bahwa dia memerlukan Allah sehingga pada dirinya terdapat dua karakter. Salah satunya as-siqatu billah, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Wal ukhra asy-syukru lillah, yang satu lagi senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang di antara duanya ini tidak dipenuhi, berarti belum sah lagi orang itu mengaku bahwa dia memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya belum lepas lagi pada sifat takabur atau sombong. Karena seorang hamba tawadhu dan fakir ila Allah, benar-benar memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kamu itu semuanya memerlukan Allah, sedangkan Allah dia maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi di sini ada pelajaran bagi kita. Kalau kita betul-betul menginginkan mendapatkan ridha Allah, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memahami atas setiap kebijakannya, apakah dia beri ataukah tidak dia beri, disitulah letaknya sebagai hamba Allah kita beradab antara syukur dan sabar. Itu sebaik-baik orang yang beriman, kata Nabi, ajaban li amril mu'min, begitu mengagumkan persoalan seorang mukmin. Idza asabahu khairun, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakara, wa idza asabahu syarrun sabara, atau kama qala, kalau dapat yang tidak menyenangkan dia bersabar. Inilah secara umum orang-orang yang beriman. Di tingkatan para nabi, tingkatan para rasul, tingkatan para aulia, lebih banyak syukurnya daripada sabarnya. Sehingga dalam setiap keadaan apapun mereka kenal dengan Allah dan mereka memahami hikmahnya. Karena itu mereka tidak pernah luput daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-siqatu billah. Dulu pernah kita sudah membahas tentang bab al-yaqin billah atau as-siqah billah. Yakin dengan Allah, penuh tawakal kepada Allah, dan berharap semata-mata Allah lah segala-galanya. Seorang yang sampai kepada tahap siqah billah yang tinggi, bagaimana dikatakan oleh Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili, man khafa Allah khafahu kulla syai'. Siapa yang benar-benar takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Kenapa? Karena dia berpegang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyukru lillahi fima zuwiya anhu mimma batuliya bihi. Syukur kepada Allah terhadap cobaan. Fima zuwiya anhu mimma batuliya bihi ghayruhu min ad-dunya. Nah, ini makam yang orang yang siqah billah itu
selalu syukur. Dapat yang baik syukur, dapat yang tak baik pun syukur. Kalau tahap kita dapat yang baik syukur, dapat yang tak baik kita bersabar. Lagi kita ini kalau dapat yang baik bukan main syukurnya. Tapi kalau dapat yang tak baik, sabarnya dikit, dipaksa sabarnya. Ya Allah. ولا يكمل الفقير حتى يكون نظر الله له أو نظر الله له في المنع أفضله. Tak ada sempurna makam seorang yang mengaku fakir kepada Allah sehingga hatta yakuna nazrullahu lahu fil man'i, ketika dia meyakini bahawa saat dia tidak diberi, saat itu Allah memandangnya lebih utama. Saat bersabar, bahkan saat bersyukur tatkala tidak mendapatkan atau tidak diberi apa yang diinginkan, disitulah dia diberikan Allah keutamaan. Hatta nazarullahu lahu fil man'i afdal min nazarihi lahu fil 'ata. Hatta yakun nazarullahu lahu fil man'i afdal min nazarihi lahu fil 'ata. Bahkan ketika itu dia menganggap untuk saat itu keadaan demikian lebih afdal baginya daripada dikabulkan Allah. Jadi waktu tak dikabulkan dia bersyukur, ya Allah, inilah ketetapanmu yang aku yakini pasti lebih baik daripada andai engkau kabulkan. Engkaulah yang maha bijaksana dan engkaulah yang memberikan hikmah yang terbaik bagi hamba-hambamu. Ini kalau kita dapat belajar, insya Allah salah satu hikmahnya tidak akan kena penyakit stres. Kalau kita betul-betul menghayati bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat, baik itu yang bentuknya suka ataupun duka, kita selalu bersyukur, niscaya tidak ada stres. Orang stres itu karena sedih kan, jarang orang stres karena senang, jarang. Gembira. Kalau orang gembira hatinya tidak ada stres. Tapi kalau orang sedih, takut, khawatir, cemas, habislah stres jadinya. Nah, kalau sampai kepada tahap memandang semuanya adalah nikmat dari Allah, itu adalah kenikmatan yang dia syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman minta-mintalah kita kepada Allah. Makam kita belum sampai lagi dah ya. Makam kita masih, ya Allah, berilah aku cobaan yang enak-enak yang aku sanggup, ya Allah. Jangan berikan cobaan yang aku belum sanggup lagi ya. Macam dulu kalau cobaannya yang enak-enak, mudah-mudahanlah kita supaya pandai bersyukur kepada Allah. Misalnya badan sehat, bini cantik baik, duit banyak, apa yang hendak ia kabul, ibadah lancar, yang baik-baik, itu yang kita hendak. Kalau yang diberi yang tak enak, belum sanggup lagi kita makam gitu ya. Tapi makam awliya Allah itu subhanallah, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi saya yakin di antara kita ini ada, di antara kita ada. Sebab saya hanya menyampaikan rubba hamili fiqhin, kata Nabi, betapa banyak yang menyampaikan ila man huwa afqah minhu, yang menerima nanti yang lebih paham dan lebih cepat mengamalkannya. Nah, saya hanya sebatas ngajak, saya pun belum sanggup juga lagi. Nah, tapi kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah, diberikan Allah kekuatan, ketambahan, dijagakan oleh Allah dengan sebaik-baik jagaannya. Sebab Imam Abul Hasan Asyadzili pernah ketika mengajarkan muridnya salah paham pula. Dia berdoa, ya Allah, sekarang hambamu adalah hamba yang bersyukur, ya Allah. Aku siap, ya Allah, nak kau berikan apapun juga, nak kau berikan hukuman ataupun musibah, aku terima, ya Allah. Ditepuk oleh Imam Syadzili, jangan begitu nak doanya. Kalau berdoa, mintalah yang terbaik kepada Allah, jangan minta diuji. Kalau diuji tidak sanggup gitu katanya. Nah itu ya. Artinya kalau mintalah yang terbaik.
Namun jika diberikan Allah bentuknya apapun, minimal kita antara syukur dan sabar. Kalau Allah tingkatkan lagi spiritual kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hendaklah kita ini kalau ada kurang-kurang dikit sabar ya. Kita ini terlalu banyak ngeluh. Kalau dalam pandangan tauhid dan juga dalam pandangan ulama ahlillah, para wali-wali Allah, orang yang ngeluh ini sebenarnya dia mengeluhkan perbuatan Allah. Ibarat orang ngeritik Allah. Kenapa ngeluhkan ke makhluk, ke Facebook, ke Instagram, ke orang? Aduh, aku ni lalamonian buntu. Aduh, aku ni lalamonian susah hidup. Aduh, aku ni sebenarnya kita tuh sedang malah mengadukan apa yang Allah buat kepada orang. Sementara orang tidak berdaya. Tashku may yarhamuk ila man la yarhamuk. Kau mengadukan zat yang menyayangimu kepada makhluk yang tidak menyayangimu. Ada kena. Sama dengan kita misalnya diganggu orang secara adat kebiasaan misalnya. Ada orang nak membahayakan kita. Lalu kita ngadu ke budak kecil, "Nak, bapak ni nak diganggu orang." Itu kan tak cocok itu ya. Kalau nak ngadu apa, carilah centeng ataupun yang kuat-kuat itu ya. Ini. Apatah lagi ini kita mengadukan Allah kepada makhluk. Cuman kalau dikit-dikit mudah-mudahan diampunkan Allah. Nabi pernah juga saat Nabi sakit kepala, Nabi bilang, "Wa ra'sa, aduh sakit kepala aku nih." Tidak apa-apa sesekali. Yang tiap hari macam kita ini tiap hari. Ketemu kawan curhat, ketemu ini curhat, di Facebook curhat, di sini curhat. Sementara dengan Allah kita tidak curhat. Mestinya kita curhat hanya kepada Allah. Karena itu Allah kagum termasuk orang yang secara materi Allah kurangkan, tetapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia orang yang ingin mengemis-ngemis kepada orang lain, menunjukkan kesusahannya, sehingga orang lain nyangka dia cukuplah. Apalagi kalau penampilannya mantap, ya, duit orang tuh, cincinnya mantap, ya. Padahal buntu sebenarnya. Jadi Allah suka kepada orang yang tidak menampakkan kesusahan. Dalam Al-Quran ada orang yang demikian, orang jahil menyangka dia orang lebih. Yahsabuhumul jahiluna aghniya'a minat ta'affuf. Karena dia minta-minta tak pernah, ngemis-ngemis tak pernah, nampaikan kesusahan orang lain tak pernah. Itu luar biasa. Yang luar biasa lagi yang mengerti. Oh, kawan aku ni dia tak pernah ngeluh, tapi aku tahu dia memerlukan bantuan. Tanpa kawan minta bantu, kita bantu. Itu luar biasa. Punya sinyal ingin menolong orang lain. Ini tak nak nolong orang lain, nunggu orang ngemis dulu. Kalau dia ngemis baru aku bantu. Kalau tidak lah. Itu belum lagi ya. Itu. Jadi orang yang demikian, yang sabar, yang syukur, itu begitu mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah dapat memberikan kepada kita sifat syukur dan sabar ini senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Bolehlah kita koreksi diri kita ya. Kita ini banyak bersyukur apa belum? Banyak mengeluh apa belum? Kalau masih termasuk orang yang banyak mengeluh, kita kurang-kurangi. Yang tak enaknya ni, yang ngeluh ni kadang bukan orang susah, orang kaya pula. Berlebih sudah, kurang dikit ngeluh dia, ay rugi aku. Padahal ruginya cuma 50.000 cuma nanti duit banyak ngeluh gitu ya. Sial lah aku hari ini, ngapo rugi berapa? 50.000, duit jutaan. Gitulah manusia ya. Teman-teman, kita riyadah, kita lawan hawa nafsu itu, kita kurang-kurangkan, banyakkan bersyukur kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran
fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, maka nampakkanlah. Dalam ucapan kita nampakkan, dalam penampilan ya kita nampakkan, ya, yang sederhana tentunya, menunjukkan bahwa kita orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili berpakaian bagus karena memang Allah berikan dia kekayaan. Lalu datang seorang guru juga, pakaiannya lusuh dan kotor. Lalu dia mengatakan, wahai Syekh Abul Hasan, kenapa kau ni baju kau mewah? Bukankah kau ulama? Jawab Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, baju yang ku pakai ini menunjukkan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya yang sederhana, yang batas-batas yang okey lah. Tapi kalau yang berlebihan juga tidak baik. Nampakkan. Sering dulu saya contohkan, untuk dirinya dia baik, untuk orang lain dia baik. Yang paling payah ini untuk orang lain pelit, untuk diri dewek pun pelit. Banyak tu. Sering saya contohkan dulu, ada orang, berulang-ulang saya sebut, saking takutnya dia dari, mohon maaf, dari negara tetangga ke Jakarta, takut ngitung duit salah, tidak berani nak makan di restoran atau toko atau sebagainya. Akhirnya dia makan roti yang dia bawa sebagai bekal tu lah. Takut mengeluarkan duit, takut salah. Kalau takut mengeluarkan duit, jangan berjalan-jalan, ya. Itu. Jadi di situ untuk diri berbuat baik, tampakkan nikmat dari Allah. Untuk orang lain, kita limpahkan nikmat. Karena ciri orang yang bersyukur itu adalah al-ithar, memberikan rasa nikmatnya bukan hanya untuk diri dia sendiri, juga kepada orang lain. Minimal kepada anak istri, kepada orang tua, kepada kerabat, kepada orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita muliakan, supaya mendapatkan apa yang disebut yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, walau kanat bihim khasasah. Para sahabat Nabi demikian, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, suka membantu orang lain. Jadi kita belajarlah, kalaupun kurang-kurang dikit, dosa banyak ngeluh. Yang tak enaknya ngeluhnya mantap, habis ditolong lupa lah pula. Tertangis-tangis, tolonglah aku. Seminggu jadilah, habis seminggu, 2 minggu dah ada kabar, 3 minggu dah ada kabar. Itu kurang baik. Wa alamatu sidqi fi dzalika ay yajid lil man'i min al halawah. Kalau kita sudah pada tahap paham dengan Allah, alamatnya adalah ketika diberikan cobaan oleh Allah, dia merasa nikmat. Ini merasa nikmat. Tahap tinggi, kalau Allah berikan tahapan ini luar biasa. Orang yang senantiasa bersyukur padahal dalam keadaan payah, nikmat terus. Kalau dah nikmat, bahagialah dia, karena dia merasa nikmat terus. Tidur di atas koran nikmat, macam lagu tu kan. Yang penting dapat dengan yang dicintai, walaupun tidur beralaskan koran. Nikmat. Tapi tak ada saya rasa itu nyanyian cuman. Tapi kalau ada orang yang perasaannya demikian, itulah qanaah namanya. Imam Syafi'i bilang, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, maka yang engkau rasakan tak kalah dengan raja yang paling kaya di dunia ni pun, yang ada hidup di manusia ni. Pada faktanya banyak raja tak bisa tidur nyenyak. Pada faktanya banyak orang kaya walaupun tidur di hotel bintang 5 tak bisa tidur. Betapa banyak orang yang tidur di emperan toko, bernyamuk pun tak terasa nyenyak. Itu ya, subhanallah. Artinya nikmat itu di sini dirasa. Jadi sama dengan kaya, kata Nabi, al-ghina ghinan nafs. Sebenarnya yang disebut kaya itu kaya hati. Buat apa kaya harta palak pening terus, tidur tak bisa, stres terus, duit takut hilang, takut rugi dikit pun, banyak itu ya.
Tapi yang paling kita hendaki yang enak-enak tadilah. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Kenapa? Karena ini mungkin kita tidak ada kuat kalau dicoba yang berat-berat. Ya Allah, cobalah kami dengan cobaan yang kira-kira kami sesuai yang kami hendak gitu ya. Tapi kapan diberikan Allah yang tak sesuai, kita berupaya sabar. Lebih hebat lagi kalau sampai pada tahap kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di antara kita ada yang Allah berikan itu ya. Tidak saya, mungkin ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain di antara kita. Ada yang Allah berikan rasa bahagia dan nikmat selalu di hatinya, walaupun dalam keadaan diterima doanya ataupun belum diterima doanya, dia paham bahwa itu adalah kebijakan Allah yang wajib dia muliakan, wajib dia hormati, dan dia yakin pasti ada hikmah di baliknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjagakan kita selalu, membimbing kita selalu, memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan setiap saat hati kita diberikan Allah kesyukuran dalam keadaan apapun juga, dan senantiasa Allah lindungi kita. Amin ya rabbal alamin. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.